Assalamualaikum, kembali lagi dengan CHS, cerita horor Sendekala. Like dan subscribe channel ini. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Selatan, berdiri sebuah bangunan berarsitektur kolonial yang mencolok, gedung Granta, tua, namun kokoh, kumuh, tapi masih dihuni. Gedung ini punya 4 lantai, namun hanya 3 yang digunakan. Lantai keempat selalu terkunci, tidak pernah disinggung dalam percakapan. Bahkan, dalam dokumen resmi bangunan, lantai 4 tidak pernah ada. Tapi pada suatu malam di bulan Mei, seorang mahasiswi magang bernama Nea Pratama memutuskan untuk naik ke lantai itu, dan tidak pernah kembali. Nea, 22 tahun, mahasiswa arsitektur dari Universitas Negeri ternama, mendapat kesempatan magang di firma Viostra Design. Perusahaan itu berkantor di lantai 2 gedung Granta. Hari pertama berjalan biasa saja, sampai ia sadar bahwa lift gedung hanya punya tombol sampai lantai 3. Kenapa nggak bisa ke lantai 4? Tanyanya. Seorang staf menjawab sambil tersenyum canggung. Nggak pernah dipakai, Kak. Sudah puluhan tahun ditutup. Tapi dari meja kerjanya yang menghadap tangga darurat, Nea bisa melihat pintu menuju lantai 4. Setiap hari, pintu itu tampak sedikit terbuka, seolah menantinya. Suatu siang saat membantu arsip proyek lama, Nea menemukan sebuah denah bangunan yang tidak biasa. Ada 5 lantai, bukan 4. Lantai keempat punya lorong tambahan yang tidak sesuai bentuk bangunan luar. Di tengah lantai 4, ada satu ruangan besar bernama ruang ke-404. Tulisan tangan di pojok bawah denah membuat bulu kuduknya meremang. Jangan buka ruang ke-404. Cermin tidak boleh disentuh. Beberapa malam setelah menemukan denah itu, Nea mulai lembur sendiri. Firma sedang mengejar deadline besar, dan hampir semua orang pulang cepat. Pukul 10 malam, saat gedung mulai sunyi, ia mendengar suara langkah kaki dari langit-langit tepat di atas ruangan lantai 3. Langkah-langkah itu berjalan pelan, berulang-ulang, kadang berhenti tiba-tiba, seolah menyadari sedang diawasi. Tapi tidak ada siapapun di atas, bukan? Pada malam Jumat ketiga bulan itu, hujan turun deras. Listrik padam sebentar, lalu kembali menyala. Saat Nea bersiap pulang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu besi menuju lantai 4 terbuka setengah. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi pintu itu, yang selama ini tertutup, terbuka dengan sendirinya, seolah mengundangnya masuk. Nea naik perlahan. Tangga darurat gelap, lembab, dan bau karat bercampur tanah basah. Senter ponselnya menyorot angka 4 yang tercetak pudar di dinding. Lorong di balik pintu itu sunyi. Tidak ada lampu. Tapi lorong itu nyata. Lantai itu ada, meski tidak diakui. Ia menyusuri lorong yang sempit. Dindingnya dipenuhi coretan, nama-nama, angka, dan satu simbol berulang, lingkaran dengan 5 garis vertikal di dalamnya. Akhir lorong membawa Nea ke sebuah pintu kayu tinggi dengan tulisan memudar, ruang ke-404. Ruangan itu kosong, kecuali satu benda, cermin besar setinggi 2 meter yang berdiri di tengah ruangan. Namun, cermin itu tidak memantulkan bayangan Nea, hanya kegelapan, dan satu siluet samar yang berdiri di dalam. Jauh di belakang kaca. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis, napas Nea berembun, lampu ponselnya berkedip dan mati total. Dan dari dalam cermin, terdengar suara lirih suara perempuan. Kau akhirnya datang. Pintu ruang 404 menghilang. Nea berlari, menyusuri lorong. Tapi setiap belokan membawanya kembali ke depan cermin. Siluet dalam cermin makin jelas, tubuh tinggi, kepala miring, mulut menganga terlalu lebar, dan matanya kosong seperti lubang hitam. Siluet itu mendekat, dan perlahan mengambil bentuk Nea. Nea menjerit, mencoba memecahkan cermin. Tapi saat tangannya menyentuh permukaannya, ia tersedot masuk. Dunia terbalik, suara teredam, dan tubuhnya menghilang. Cermin kembali memantulkan ruangan kosong, tapi dengan satu perbedaan. Kini, siluet baru muncul di dalamnya. Siluet itu berdiri, dan tersenyum. Paginya, Nea tidak datang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. CCTV kantor terakhir menampilkan gambar samar dirinya menaiki tangga menuju lantai 4. Tapi ketika polisi memeriksa gedung, tidak ada lantai 4. Tangga berakhir di lantai 3, tidak ada bekas pintu besi. Bahkan denah resmi hanya menunjukkan 3 lantai. Nea resmi hilang.
Dan sejak itu, 3 staf Vyostra Design juga mengundurkan diri setelah mengalami mimpi buruk berulang. Semua mimpi dimulai di tempat yang sama, di depan cermin besar, dalam ruangan yang tidak pernah ada. Tahun 2023, Vyostra Design baru saja pindah ke gedung Granta. Tim kecil itu senang menemukan gedung murah di lokasi strategis. Namun, mereka tak tahu bahwa kantor sebelumnya pernah terbakar sebagian tepat di lantai 4. Arsip menunjukkan kecelakaan listrik, tetapi tidak ada kabel terbakar. Sebaliknya, yang ditemukan hanyalah abu dan potongan kaca besar, seperti cermin yang pecah. Tapi tidak ada cermin di ruangan tersebut sebelumnya. Nadia, seorang arsitek senior, adalah orang pertama yang merasa sesuatu tidak beres. Ia sering mendengar suara kursi digeser di lantai atas, padahal mereka hanya menyewa 3 lantai. Suatu malam, Nadia mencoba naik ke atas. Ia menghilang selama 5 menit. Saat kembali turun, wajahnya pucat, dan ia hanya mengatakan satu kalimat, "Jangan pernah melihat cerminnya." Seminggu kemudian, Nadia resign tanpa alasan dan pergi dari Jakarta. Hari-hari berlalu sejak hilangnya Nea, gedung ditutup. Namun, kamera CCTV dari seberang jalan menunjukkan hal aneh. Setiap malam jam 2:13 pagi, lampu lantai 4 menyala. Beberapa petugas kebersihan yang masih menyapu trotoar malam hari bersaksi mereka mendengar suara seseorang bernyanyi dari jendela lantai 4. Suaranya seperti suara perempuan, seperti suara Nea. Pihak keluarga mendesak penyelidikan ulang, dan arsitek senior Vyostra yang tersisa, Bapak Anjas, akhirnya mengungkap sebuah rahasia. Tahun 1997, gedung Granta dibangun oleh seorang pengembang ambisius, Dimas Granta, yang dikenal menyukai simbolisme dan metafisika arsitektur. Ia percaya bahwa bangunan adalah seperti tubuh manusia, dan setiap lantai merepresentasikan cakra, energi, bahkan pintu antar dunia. Lantai 4 tidak pernah selesai karena satu hal, setiap kali dibangun ulang, tata ruang berubah sendiri. Pekerja mendengar suara orang berbicara, benda berpindah sendiri, dan cermin yang selalu kembali muncul di tengah ruangan, meski sudah dibuang berkali-kali. Akhirnya proyek dihentikan. Dimas menghilang, tidak pernah ditemukan. Seorang mahasiswa ilmu spiritual dan mistik bernama Ayu yang pernah mendengar kasus ini mencoba menelusuri sejarah gedung. Ia menyamar sebagai staf pembersih dan menyelinap ke lantai atas. Pukul 2 pagi, ia berhasil masuk ke tangga darurat. Lorong lantai 4 kini terlihat bernapas. Dindingnya bergerak perlahan, seperti paru-paru. Setiap langkah Ayu terasa berat, seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Ia menemukan cermin itu, masih utuh, masih berdiri di tengah ruang. Dan di dalam cermin, ia melihat Nea, tersenyum, menangis, memohon. Ayu mencoba mendekat. Tapi sebelum menyentuh kaca, bayangan lain muncul. Tinggi, kepala miring, tangan panjang, tanpa wajah. Cermin itu bergetar keras, dan Ayu terdorong keluar. Ia jatuh pingsan di tangga. Di laci meja Nea yang tak pernah dibuka sejak kehilangannya, seorang staf baru bernama Ellen menemukan sebuah buku sketsa kecil. Di dalamnya, halaman-halaman penuh coretan dan catatan aneh. Ruangnya tumbuh. Aku merasa waktu berbeda di dalamnya. Cermin itu tidak menampilkan siapa aku, tapi siapa yang ingin menggantikan aku. Kalau aku menghilang, jangan cari aku, jangan naik. Halaman terakhir adalah gambar seseorang terbelah dua, berdiri di depan cermin. Ayu kembali dengan satu pesan, cermin itu bukan hanya portal, tapi alat pencetak bayangan. Setiap orang yang masuk dan menatap ke dalamnya akan meninggalkan fragmen dirinya di sana. Semakin lama menatap, semakin besar fragmen itu tumbuh. Hingga suatu saat, cermin akan mengembalikan versi lain dari orang itu. Versi yang tidak bisa dibedakan dari aslinya. Versi yang kosong di dalam, tapi bisa hidup dengan sempurna di luar. Versi yang mungkin sudah keluar. 2 bulan setelah gedung ditutup, salah satu mantan staf Vyostra ditemukan tewas di apartemennya. Mukanya remuk menghadap cermin kamar. Di cermin, ada sidik jari mengarah keluar, bukan ke dalam. Polisi menyimpulkan bunuh diri. Tapi rekaman CCTV apartemen memperlihatkan keanehan. Pria itu pulang 2 kali. Satu masuk pukul 8 malam. Yang satu lagi masuk pukul 3 pagi. Tidak ada yang keluar. Ayu menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Lantai 4 bukan tempat. Ia adalah pola.
sebuah struktur dimensi yang bisa menyusup ke ruang nyata melalui benda yang merekam pantulan cermin, jendela, bahkan lensa kamera. Sejak Nea menghilang, laporan mulai muncul. Seorang guru melihat siswanya yang sama 2 kali duduk di kelas. Seorang ibu melihat bayinya tertawa di 2 arah. Cermin di rumah kos menampilkan wajah yang tersenyum meski pemiliknya menangis. Gedung Granta mungkin sudah kosong, tapi ruang 404 tidak pernah butuh gedung. Ia hanya butuh mata yang cukup penasaran.